Ruang goresan tinta. Ruang goresan tinta. Ruang goresan tinta. Ruang dialog tentang keresahan dan titik terang. Sudahi galaumu bersama goresan tinta. Ada Onci. Dan gue Firman. Siap menemani menemani weekend. Perempuan itu ada yang setia, Gue susah jatuh cinta. Kalau yang jatuh cinta bucin. mengobati masa lalu dengan membuka hati yang baru. Kalau pasangan, itu harus saling mensupport. Itu penting karena untuk merasa cocok dan Berhenti saling menyakiti. Cobalah untuk saling menyakiti. Selamat datang di Ruang Goresan Tinta. Ruang dialog tentang keresahan dan dan titik terang. Sudahi galaumu Bersama goresan tinta. Ada Onci. Dan gue Firman. Siap menemani weekendmu. Kembali lagi nih episode 2. Episode 2. Kemarin episode 1 lumayan cukup rame loh. Sukses juga ya. Ya alhamdulillah. Sesuai target. Makanya ini ada requestan tema berikutnya. Ini tuh berangkat dari Bardes. Oke. Oke. Itu requestan dari Bardes. teman-teman di rumah ya? Iya. Oke. Sapa dulu yuk Bardesnya. Siap. Apa kabar nih Bardes? Semuanya. Sampai banget ya. Kan sekarang ada cheerleaders-nya. Oh iya dia. Ada cheerleaders ya. Hati-hati apa kabar nih? Oke. Hatinya apa kabar ya? Kalau misalkan Apirman gimana nih kabarnya? Hari ini cukup baik. Hari ini cukup baik. Kalau hati gimana? Kalau hati baik-baik aja. Baik-baik aja ya. Lagi berbunga-bunga nih. Wih. Kayak lu kelihatannya baik-baik aja sih dari kemarin. Oh iya. Kenapa bisa ngelihat kayak gitu? Kenapa? Ya, kesehariannya gitu. Ceria, baru. Oh iya gitu ya. Mau tahu gak? Iya dong. Iya. Gue kasih tahu nih ya. Kenapa kita bisa menampilkan ceria terus? Itu karena kemungkinan hatinya ada yang ngisi. Oh. Ada yang mengisi. Iya jelas. Setiap hari kerjanya ditemenin. Oh itu dia. Rahasia gitu. Nah, kalau misalkan Apirman kenapa nih baik-baik ajanya? Baik-baik aja karena Ya hidup biasanya ngalir gitu. mengalir Ngalir. aja. Hati ada yang ngisi gak? Ada dong. Oh ada, alhamdulillah. Barnya semoga ada yang mengisi ya. Tapi kayaknya enggak semuanya. Soalnya ada yang request patah hati. Oh. Bener. Teman-teman di rumah yang request. Iya, teman-teman di rumah juga iya, dan Bardes yang di sini juga. Ini tim kita, ruang anak Ada yang desa. patah hati. Kayaknya patah hati gak tahu patah hatinya kan banyak nih kan. Penyebabnya banyak. Bisa disebutin? Gak boleh ya? Gak boleh. Mendingan dia suruh ngaku aja. Nah, sekarang deh, Firman gue mau nanya. Kita kan sekarang mau bawain tema patah hati ya. Patah hati, oke. Setelah episode kemarin kita bawain cinta segitiga kan. Yang belum nonton boleh nonton Triangle Love, cinta segitiga tapi bukan selingkuh ya. Cukup menginspirasi juga ya teman-teman di komennya. Terus lagi banyak teman-teman gue juga yang katanya Keren bagus ya. itu. Cinta Goresan kita bisa merubah segalanya. Mantap kan? Semoga membawa episode titik kali terang. ini juga bisa menjadikan titik terang buat teman-teman. Benar. Lagi patah hati. Betul. Kalau misalkan menurut Apirman sendiri nih ya, definisi patah hati itu apa sih? Definisi patah hati Coba. pada dasarnya sih patah hati itu tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Wih, tapi dirasain. Kalau boleh diibaratkan patah hati itu sebuah perasaan emosional yang di dalamnya terdapat ya emosi, marah, Berbagai macam rasa. berbagai macam Rasa. yang dimiliki seseorang. Biasanya itu terjadi karena bermacam-macam juga, kehilangan salah satu keluarga. Benar. Atau pacarnya mungkin Bisa jadi. atau ditolak juga Ditolak. cintanya gitu. Iya bener. Ya, pokoknya Banyak ya. Banyak. Ya definisinya. kalau lu gimana? Beda? Beda. Pasti beda banget. Lebih simpel. Kalau menurut gue patah hati itu suatu kondisi dimana gue lagi ngerasa nggak baik-baik aja Oke. karena perasaan pedih yang Sedih sedang ya? dialami. Oke. Bukan sedih, pedih. Pedih ya? Pedih. Jadi hati itu pedih gitu. Iya. Hati pedih karena mungkin terluka.
gitu. Penyebabnya ya banyak luka gitu. Jadi dan Pokoknya intinya gini, kalau misalkan kita lagi patah hati pasti gak baik-baik aja, gak mungkin baik-baik aja gitu. Cuma mungkin kita pura-pura gak ada apa-apa. mungkin Padahal kalau bisa diibaratkan kondisi kita seperti tersirat sama apa dengan silet ya. yoi. Apa sih? Luka yang tidak berdarah. Luka yang tidak berdarah. Tapi Benar juga pedih, kan? Tapi ya pedih benar. banget itu terasanya. Benar gitu. Dan ya pokoknya buat merespon kita yang kali ini. Nah, gimana kalau misalnya kita putarin lagunya? Cocok juga kan? Cocok. Tapi berhubungan dengan patah hati juga. Harus dong gitu. Definisi yang tadi kita sebutkan loh, patah hati kayak baik-baik aja. Terus kata Firman, ditinggalin, gak direstuin. Direstuin, bisa ditolak juga cintanya. Bener Bagaimana? gitu. Tentang seputar patah hati dulu buat openingnya. Ada yang mau ngasih lagu spesial dari Apa itu, Dan? Ruang Musik. Musik. Ruang Musik nih. Coba teman-teman Ruang Musik puterin lagunya yang patah hati. Flanela, Afirman. Flanela, oke. Flanela. Terima kasih Ruang Musik. Aku bisa tanpamu katanya. Gak bisa kayaknya. Kayaknya sih aku juga gak bisa. Oh gitu. Oke, balik lagi nih ke patah hati. Terima kasih Ruang Musik. Iya benar. Jangan aku bisa tanpamu ya. Iya, karena aku Gak bisa. gak bisa tanpa kalian. Wih. Tanpa kita, Lis. Tak 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 tak. Oke lanjut nih, Firman. Ya. Ngomongin lagi kan ya, balik lagi nih ke tema kita yang patah hati. Ya. Pernah gak sih patah hati ya? Pasti pernah dong ngalamin. Pernah dong, ya, pasti. Tapi di usia kapan dan patah hati yang mana yang paling sakit nih? Usia dulu ya. Boleh lah. Dari usia mungkin dari sejak enggak kayaknya ya keluar sekolah SMP. SMA. SMA. Oh, keluar SMA. Kalau patah hati waktu SMA nggak terlalu ini sih. Oh, nggak Ya, terlalu yang mendalam itu bikin pas galau. keluar sekolah aja. Karena mungkin dari situ cintanya yang itu Mulai serius. Mulai serius. Bener, betul. gitu. Jadi timbullah patah hati. Gimana tuh waktu patah hati? Waktu patah hati ya. Enggak. Apa? Ya waktu patah hati memang yang tadi gue bilang yang dirasain ya pedih banget sih. Pedih banget ya. Pedih banget. Tapi Baru ngerasain galau itu itu pas itu. galau banget. Tapi itu patah hatinya karena cinta bukan karena yang lain. Oh, karena asmara, percintaan berarti ya. percintaan. Karena perempuan. Ya betul. Kalau lo gimana? Umur berapa kira-kira? 2017. 2017? Nggak tahu kan gue. Kalau 2017 itu umur berapa? Pokoknya setelah selesai kuliah gini ya. Ya. Gue tuh kalau misalkan hubungan, gak tahu kenapa kayak malah aneh kok orang bisa patah hati ya. Kata gue kayak gitu. Ya. Karena dari sejak SMP, Ya. SMA, gue hubungan lama nih, tapi Ya. putus ya udah gitu. Ya udah. Seslow itu dan sesaklek itu gitu. Kalau Ya. udah ya udah nggak pernah galau gitu. Sampai akhirnya gue nantangin kok orang bisa patah hati ya gitu. Ya, terus? Dan akhirnya ketika nyobain patah hati, oh ini rasanya. Nah, itu kan udah lu jelasin itu umur berapa kira-kira? Kayaknya 22, 23 lah. Itu rentan banget. Iya sih. Ya, umur segitu. Itu pertama kalinya gue ngerasain yang tiap malam nangis. Itu karena Terus laki-laki. makan nasi goreng itu nggak ada rasanya. Masa Serius. bisa sampai seperti itu? Bisa. Ternyata gue juga ngalamin kayak gitu. Oh, kata gue gini ya patah hati kayak gak pernah kan nangis depan teman-teman tuh Ya. gak pernah, anti banget. Sampai itu kayak gak ketahan banget nangis sampai teman-teman, sampai sahabat gue sendiri Ya. pada bilang, "Hah, Cita Lo Uci nangis." Itu salah nangis katanya gitu. Gak tahu Pak, itu sakit banget gitu. Itu karena cinta, karena Laki-laki juga. laki-laki. Lah karena perempuan dan gue karena laki-laki. Ya Kayak pastinya, karena kan gue laki-laki, pasti karena perempuan. ya yang jelas bukan karena keluarga Ya, gitu. ya. Belum kesana. Pokoknya itu kayak yang pedih banget lah Ya. gitu. Di Tapi sana. kebanyakan itu untuk
teman-teman di rumah pasti karena percintaan juga ya. Kebanyakan Mungkin ada levelnya juga ya itu patah hati. Ada dong, ada. Nah, tapi sebelum ke level patah hati nih ya, gue penasaran kalau patah hati antara perempuan dan laki-laki itu apa sih gitu? Ada gak sih bedanya gitu? Gue pengen nanya kalau misalkan dari A Firman nih, laki-laki kan, kalau misalkan patah hati biasanya karena apa? Apakah karena nggak diselingkuhin atau segala macam? Karena apa coba? Mungkin dari gue dulu ya. Iya dong. Dari gue dulu kalau ke percintaan ya. Terserah, bebas. Percintaan kebanyakan patah hati karena bertepuk sebelah tangan. Kayak teman-teman yang ruang musik tadi. Oh gitu. Belum. Tadi pasti bisa boy. Bisa tanpamu. Ya. Oh, itu Jadi ya. bertepuk sebelah tangan. Bertepuk sebelah tangan. Jadi, Berarti yang patah hati pertama itu gara-gara karena sebelah bertepuk tangan, sebelah tangan. Kenapa bertepuk sebelah tangan? Padahal kan enggak bisa juga sih bertepuk sebelah tangan. nggak bunyi ya. Ya mungkin bisa diibaratkan gue suka gitu sama dia tapi dianya Kesuka. nggak suka. Itu patah hati banget ya. Hati banget gitu. Lama, tapi lu ngeguminnya lama apa enggak? Lama juga sih. Lama juga. Tapi bisa membuat dia jatuh hati juga sih. Aku bisa membuatmu jatuh hati kepada Akhirnya ya. gitu. Gitu. Oh gimana? Karena percintaan, karena Serius cuma itu doang, bener? Atau ya, ada yang kalau lain? ini paling banget sih. Tapi yang paling ini itu ya. Kalau gue patah hati yang paling dalam nih ya, kayaknya sih menurut para perempuan tinggalin, diselingkuhin pasti. diselingkuhin itu bener. Soalnya kita nggak bisa kalau jangan cemburu tuh nggak mungkin. Tapi kalau bertindak buat gak hajar pas saat cemburu itu bisa aja. Tapi kalau ngerasa gak cemburu itu kayaknya wah susah sih. Tapi memang menurut survei juga kebanyakan Selingkuhin, patah kan? hati seorang perempuan itu karena diselingkuhin. Bener emang. Brengsek. Tapi gak semua laki-laki kayak gitu. Gue sampai sumpahin, silahkan bahagia yang sedang kau ciptakan akan diikuti oleh derita yang sedang menyusulmu sampai disebut. Itu mendoakan yang jelek-jelek loh itu. Iya, tapi kan waktu itu saking patahnya gitu, saking robeknya ini hati kayak gitu. Mungkin beda juga ya patah hati yang dialami seorang laki-laki dan perempuan memang beda. Gitu ya, levelnya ya. Kalau kita perempuan levelnya diselingkuhin, laki-laki Kalau biasanya dicuekin ya itu bertepuk bertepuk kita sebelah suka tangan. gitu, tapi laki-laki berjuang terus. Tapi ada loh yang kedua, yang menurut gue nih ya, kalau diselingkuhin kayaknya, kalau gue emang udah kayak Hal yang biasa. enggak juga sih, cuma maksudnya ada yang lebih parah kayaknya urutannya. Ketika kita udah percaya banget nih ini sama ini orang, Betul, oke, siap. dikecewakan, disia-siain gitu. Entah karena hal apalah gitu. Pokoknya kepercayaan kita yang kayak kita tuh udah cerita banget. Ibaratnya gini ya, banyak orang yang tertutup buat cerita sama seseorang gitu. Dan ketika dia udah bisa membuka dirinya bercerita banyak sama orang, itu kan dia kayaknya udah percaya banget. Itu dalam pacaran, Percintaan iya, persahabatan juga iya gitu. Itu kan banyak kan bisa general. Dan lantas dikecewain gitu. Dan sakit ngomongin banget. kepercayaan sebetulnya dari yang bertepuk sebelah tangan, yang dikecewain juga pernah ngerasain. Itu termasuk salah satu hal yang paling kecewa dalam hidup. Iya. Berarti poin yang itu kayaknya dua-duanya masuk ya? Dua-duanya masuk. Perempuan dan laki-laki masuk gitu. Karena memang kepercayaan, orang-orang bilang kepercayaan itu mahal memang gitu. Karena kita udah sepenuhnya ngasih kepercayaan buat dia gitu. Iya. Terus lagi, gue kan prinsipnya kalau udah percaya sama dia, Sama omongan orang-orang lain yang dekat sama dia, dekat gue gak gue percaya. Oh, Gue cuma percaya tuh, sama ternyata. dia. Nah dari situ, makanya kepercayaan itu mahal karena kecewa banget. Karena udah sepenuhnya kecewa banget. Gak Firman, serius deh. Menurut lo penyebab dari patah hati itu apa aja sih? Ya, penyebabnya kalau selain dari percintaan maksudnya? Enggak, biasanya kan tadi ada patah hati. Kalau ada lagi yang lain kayaknya penyebab aman, berarti kan tadi udah ya patah hati laki-laki sama perempuan.
Tapi menurut lo, kalau patah hati yang pada umumnya nih terjadi tuh gara-gara apa? Pada umumnya, kalau menurut gue sih ya, pada umumnya itu terjadi karena memang terlalu berharap. Ekspektasi. Iya, jadi Bener. terlalu berharap lebih Sepakat kepada gue. seseorang. Mm-mm. Nah, Kayaknya sumbernya itu. iya, ujungnya jadi patah hati. Benar sih. Kalau misalkan tidak mencapai, ya Apa yang tidak kita sesuai harapkan. ekspektasi bisa. Benar. Kalau menurut lu, Sama Sama juga ya. sekarang. Jadi kayaknya semua sumber patah hati itu yang pertama emang ya kayaknya kayaknya itu. terlalu berharap, kita terlalu punya ekspektasi lebih sama pasangan. Iya, kan itu bisa nyambung ujungnya ke kecewa, Benar. terus lagi ya lain-lain. Iya sih. Jadi kayaknya kita harus mulai menurunkan standar, nggak usah punya ekspektasi lebih Betul, lah sama orang iya, lain ya. betul. Bukan cuma sama pasangan, Betul. tapi sama orang lain pun. Orang lain Nggak- sama nggak sahabat. perlu, gitu. Benar Betul. gitu. Ya, nggak usah beranggapan bahwa sahabat kita tuh bakalan terus setia. Ya. Ya, selalu ada. Ya, Ternyata enggak juga. Ada saatnya mungkin pasangan kita punya kesibukan sendiri Betul. masing-masing. Iya, iya. Kayak apa? Kayak Barusan kayak ada yang meneruskan. enggak. By the way, kita kayaknya ini ngomongin keresahan kan? Ya. Kayaknya enak kalau misalkan sambil minum. Enggak. Oke, iya. Kebetulan nih kita panggilkan Ada Mas Bara. ada Mas Bara. Mas Bara. Mas Bara sini. Mas Bara sini. Oke. Kan duduk. Wih. Wih, Mas Bara. Boleh duduk Mas ini? Bara. Boleh, duduk. silakan. Mas Bara tuh kalau diibaratkan kayak gue umur 18 tahun kayak gini. Masa? Iya kayak gini, rambut panjang. Oh, rambutnya gayanya Cakep gak? Cakep gak? Kayaknya lo dulu gini. Iya kayak gini. Umur Kenapa 20 sekarang nggak tahun. dipanjangin aja? Yang penting sudah mengalami panjang gitu. Oke, ini kenalin Mas Bara Iya, yang punya minuman kayak suka bersantai. Jericho, ih kayaknya udah dapet. Mas Bara ini apa sih singkatannya Mas Bara tuh? Mas Bara itu Barista. barista, barudak, Desa. Ini baristanya ruang goresan tinta ya. Oke, Nama oke. minumannya goresan tinta kan? ya. Ya. Maaf sebelumnya teh di ruang goresan tinta ini ada 2 macam kategori Menu. menu. Oke, apa tuh? Kategori pertama yaitu ngajak dialog. Oke. Dan yang kedua adalah anti resah. Anti resah. Oh. Nah, macam-macam kedua kategori ini mempunyai keunggulan masing-masing. Widah. Oke, bisa dijelasin? Nih, Biar ya. teman-teman lebih detail lagi gitu Kak. Kalau teman-teman di rumah hatinya sedang resah mungkin minum Minumnya ini. ini. Oke, terus? Kalau di kategori pertama, keunggulan jagoannya kali ya. Ya. Jagoan ngajak dialog. Di kategori Minumannya apa pertama yaitu paling best seller ialah Red Velvet. Oke, Red Velvet. Red Ya udah. Velvet. Ya udah gini aja. Heeh. Karena gue seneng berdialog, gue pesen Ya. Red Velvet. Kalau lu gimana? Ya udah kalau gitu gue pesannya anti resah aja. Bisa. Jangan resah gitu. Ya, Mas Siap. Bar. Ya, siap. Oke. Thank you. Mau pilih dulu. Gue mana? Pokoknya Yang lain aja. anti resah aja. Anti Siap, rasa. siap, siap. Oke, berapa lama? Sebentar. Oke, Sebentar. siap. Thank you, Mas Bara. Oke. Aduh. Langsung masuk deh. Burung, langsung masuk deh. Oke, jadi teman-teman di rumah kalau misalkan kalian pengen Minum. minuman yang segar-segar atau pengen Punya teman bikin berdialog solusi. ya, Bener, ngajak dialog. ngajak dialog, ada minuman ngajak dialog ya, Minumannya goresan tinta. goresan tinta. Ada minuman ngajak dialog, ada anti resah, dan dijamin yang ngajak dialog. Iya, ngajak dialog dan pasti tidak akan resah. By the way, ini bukannya setiap hari. Setiap ya, hari, Setiap oke. hari dari jam 8 sampai dengan jam Jam 8 lagi. Jam 8 lagi. Oke, Malam. jadi sampai malam. Oke, jadi bisa juga Delivery bisa Oke. dong, bisa. Gue udah gak sabar gimana nih rasanya. Langsung Oke. masuk gue. Wow. Gimana ini? Ini kan yang anti resah. Iya. Sebelum diminum teh, Ya, saya saranin buat di shake. Oh, Shaker di shake dulu. dulu, oke. Shaker dulu. Karena Bahasa masih ada belum shake ya. mencampur ya. Nih, minuman goresan tinta. Ruang goreng. Red maaf velvet. dulu, Oke. maaf dulu. Mas berapa nih?
dicekek dulu sampai rata. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, ini bener anti rasa, ini bener. Gimana ini rasanya? Seger. Bikin segar. Hilang resahnya. Ada. Gimana? Aku Ada. Ajak dialog. Ya nih bawaannya. Kita kan lagi dialog nih. Setelah minum ini pengen ngobrol terus nih. Iya lanjut. Ya, Kayaknya yang lebih alhamdulillah. cair, Thank lebih you, seger. ya. Thank you. Wah. Thank you ya Mas Bara ya. Rekomendasi banget nih. Yaudah, Minuman kita- goresan tinta. Gimana sekarang saya ini? Udah. Udah aja. Oke. Siap. Thank you. Ya, Mas Bara. sama-sama, Bang. Wih. Sukses terus. Seger banget. Cocok ini buat teman-teman yang mau seneng diskusi atau ya ngobrol-ngobrol sama temen. Nih, minuman ngajak galau dan rasanya. Dialog. Ngajak galau. Minuman ngajak. Jadi kayak kepikiran gitu kan. Kalau jadi si goresan tinta itu kayak kepikiran ini kan ngajak dialog ya. Jadi kan rasa-rasa ini kan kayaknya banyak kan variannya. Bikin kita ngajak dialog. Oke. Gitu, Bervarian. berfilosofi banget ya Oke. emang. Jadi semua Goresan minuman itu ada filosofi masing-masing. Ada. Ya? Oke. Nah, sekarang kita lanjut nih. Hmm. Firman kalau misalkan gue riset-riset nih ya tentang Ya. patah hati itu banyak banget kasusnya yang kita alamin, yang kita ketahuin kebanyakan patah hati itu dari percintaan, aja. Percintaan. Nyatanya ternyata patah hati itu banyak levelnya. Oke. Ada di keluarga, Tuh. persahabatan, Oke. percintaan, Ya. pekerjaan. Nah, kalau misalkan kita bedah lagi nih si patah hati, resah aja dong pokoknya episode sekarang. Di keluarga kira-kira keresahannya apa nih patah hatinya? Udah ngalamin apa enggak? Atau dengar dari cerita kata orang gitu? Kalau mengalami patah hati itu dalam lingkup keluarga ya. Yoi. Kalau lingkup keluarga itu mungkin patah hatinya kalau pengen sesuatu nggak dikasih sama orang tua, bener gak sih? Oh iya ya. Ya, karena kalau keluarga mungkin yang lebih sakit lagi pernah ditinggal kakek sama nenek. Oh, ditinggal orang. Kan itu patah banget gitu, sakit banget. Iya, Apalagi kan mempunyai kedekatan yang sangat dekat banget dulu sama kakek, sama nenek juga. Iya, tapi gue ya alhamdulillah kalau misalkan waktu ditinggal keluarga nih kakek nenek itu masih kecil, tapi yang kayak gue nya udah menuju dewasa nih, ditinggalin sama almarhum bibi. Wah itu kayak patah hati. Betul kan? Ditinggal Iya. keluarga iya. Jadi waktu Gak kebayang kalau misalkan orang tua sendiri ya. Oh iya, semoga tidak ini ya. Jangan dulu. Kayak belum gitu. belum siap. Tapi kan gini loh, Ditinggalin. patah hati, salah satu patah hati terbesar itu adalah itu, ditinggalkan ditinggalkan orang orang- tua sebelum kita bisa membahagiakan mereka. Betul sih, pasti semua anaknya seperti itu. Iya benar. Selain paling terberat selain kehilangan orang tersayang aja, baik itu keluarga, istri atau pacar lah mungkin. Tapi ada loh patah hati yang gue alamin dalam keluarga. Itu tuh patah hati ketika menghadapi kakak gue udah menemukan tambatan hatinya. Nah, Oke. jadi patah hati seorang adik perempuan. Ya. Patah hati seorang adik perempuan itu adalah ketika kakaknya dia yang laki-laki menikah. Menikah. Ya. Oke. Itu patah hati itu. Oh. Percaya apa ya, siap. enggak? Mungkin Abirman kakak kan ya. Kakak ya. Nah gue ini adik. Gue adik. Ditinggal nikah. Ditinggal Oke. nikah itu kayak sedih gitu. Yang tadinya dulunya nanti kuliah dibayarnya segala macam terus. Curhat nih. Oke. Tapi oke. emang patah hati gitu. Patah hati Nah. takut ada rasa cemburu. segala Cemburu macam. pasti kesana sih, takut kasih sayangnya berkurang karena Iya. bercabang juga kan, takut lebih sayang sama istri. Iya, ya, tapi memang iya, memang Iya, maksudnya iya. begitu kan. Cuma maksudnya gue jadi kayak mikir pas di fase Oke. sekarang mau menuju misalkan mau menuju pernikahan gitu. Kayak mikir lagi, punya adik nih gitu, gue ngalamin dulunya kayak gitu. Tapi itu kondisinya lu kan seorang adik ya ke kakak. Kalau gue pribadi ini nggak gue alami patah hati gitu, nggak terlalu patah hati. Mungkin teman-teman di rumah juga
pernah mengalami adik menikah kan, misalnya ditinggal adik menikah, tapi buat gue sih itu tidak menjadikan patah hati gitu. Oh gitu. Ya, tapi ya udahlah gitu, menikah. Nah, kalau perempuan beda patah hati, kenapa ya? Dan gue cari-cari juga Ya, emang mungkin karena punya kedekatan kan lu sama kakak Dan dari awalnya. ini soalnya kalau ada yang perempuan tuh ngelihat kakak laki-laki kayak Ya, ayah. sosok ayah, betul. Nah gitu, jadi ibaratnya kayak ayah mau nikah lagi. Karena kata Begitu ya, bukan? Astagfirullah. karena gitu kalau sosok ayah itu biasanya deketnya sama anak perempuan katanya gitu. Benar, tapi enggak sih, alhamdulillah ya Ya. kakak gue enggak seseram yang dibayangkan, ternyata masih peduli sampai sekarang. Itu kalau di keluarga. Mm-mm. Terus ada lagi tadi setelah keluarga itu persahabatan ya? Persahabatan. Ya. Oke. Jadi, kalau persahabatan, gue juga pernah sih ada yang ngalamin. Kalau dalam persahabatan biasanya kebanyakan yang gue alamin ya, kayak kita tuh udah kirain kita bestie, padahal kita palsu. Nyakitin ya saling. Kayak ada yang ngerti gak sih, kayak dipalsuin gitu. Padahal gue udah nganggapnya kayak tulus nih, mau berkorban, mau berteman sama lo gitu. Iya. Ternyata dikacangin Oke. gitu. Gue pura-pura aja kemarin gitu. Oke. Kan kesannya kayak dimanfaatin apa gimana gitu. Kalau gue sih patah hatinya kalau sama sahabat, kalau mau pinjam duit gak dikasih, patah hati. Benar gak sih? Patah hati, kita lagi kita lagi butuh nih, nyembit gue, gak punya, wah kurang ajar lo, padahal udah deket sama gue, padahal gue Oh gitu, mestinya lo tanya dulu dong, kita ngasih mungkin nggak. Tapi ada sih, memang dalam persahabatan patah hati yang ini ada juga. Kadang bersangkut pautnya dengan asmara juga dari sahabat. Oh iya. Betul nggak? Ini teman makan, teman jatuh cinta sama orang yang sama. Ngerti, bisa gak? boleh. Ya juga. kan, dan itu banyak kan, makanya sampai sekarang loh ada kasus yang kayak gak baikan tuh gara-gara masalah perempuan atau enggak laki-laki. Jadi jatuh cinta pada Orang yang sama. Itu sahabatan, terus jatuh cinta sama orang yang sama, udah patah hati. Terus ada juga setelah sahabatan itu bisa jadi cinta juga ya. Betul nggak sih? Ya udah lama-lama bersahabat nih. Ya kan? Lama bersahabat ternyata dia tuh punya rasa loh. Iya. Ada banyak tuh. Termasuk salah satunya ada teman gue lah gitu. Ada temen lo, ada. Di gue juga ada, kehidupan gue juga ada gitu. Ada. Kirain kita sahabatan terus. Ternyata oke. Oke, itulah. Patah hati dong itu. Ya Iya. Allah, kok enggak. Ini Ya mudah-mudahan ya patah hati. Nah, Terus? Lanjut yang terakhir, percintaan. Percintaan, Kalau wah yang itu percintaan banyak sih ya, berarti banyak, yang tadi kompleks kalau banget. cowok cinta bertepuk sebelah tangan. cinta bertepuk sebelah tangan. By the Terus way, gak direstuin sama orang tua sakit gak sih? Patah hati gak sih? Menurut Apirman lebih patah yang mana nih? Gak direstuin sama orang Oke. tua atau cinta bertepuk sebelah tangan? Beda agama? tapi walaupun gue belum pernah mengalami Janganlah. gak direstuin gitu, tapi ada juga orang yang kayak gitu gak direstuin, patah hati yang seperti itu memang ada, sakit banget. Kita udah saling mencintai, gak Bisa disupport, bersatu. betul, gak disupport sama keluarga kan itu sakit banget. Sedangkan kan restu orang tua itu paling Galau pasti ya. Iya. Itu calon pengantin kayak Iya. Belum tentu calon pengantin. tapi mudah-mudahan kita direstui kan. Semuanya ya, Semuanya. dapat terus. Dapat restu dari orang tua. Iya ya, patah gitu. Terus diselingkuhin Oke, mungkin. diselingkuhin bisa. Mau itu dalam fase pacaran, mau itu udah rumah tangga, yang namanya diselingkuhin pasti patah Pasti. hati. Kalau dari ketiga level itu, kira-kira menurut Apirman yang bikin hidup gak baik-baik aja? Kembali lagi kehilangan seseorang yang sangat ya dalam keluarga sih. Karena kondisinya gue itu belum married, Ya. belum nikah, kayaknya saat ini kehilangan salah satu orang tua itu yang paling akan sakit patah hati. Wah serem. Paling Kali. pokoknya nggak tahu deh, kebayang harus sih kayak ya. gak kebayang.
Gue aja sempat berpikir di fase sekarang nih ya, Betul. kayak Di fase sekarang. ngelihat orang tua lagi tidur deg-degan. Iya, deg-degan. Masih napas gak ya Gitu. gitu. Jangan dulu ya gitu. Iya. Takut aja Iya, kayak takut. kita belum jadi apa-apa. Betul, belum bisa ngebahagiain, apalagi membanggakan. Iya benar. Terus ya udah kasih kesempatan dulu Iya. buat kita bisa Iya. buktiin bahagiain orang Oke. tua gitu. Apalagi kan Biasanya segala macam. Kita gue pribadi belum nikah kan, belum Iya. married, apalagi pengen apa namanya? Dia ngerasain dulu gue kondisi Rumah udah tangga, berumah iya, tangga dulu. gitu. Kalau misalkan Bu ini calon mantumu. Betul. Pak ini calon mantumu. Kalau belum nikah kan apa-apa kan sama orang tua. Kalau Iya, betul. beda perasaannya kalau misalkan udah nikah mungkin ya. Kita kesehariannya udah sama istri. Jadi agak ini, tapi wah berat banget kayaknya. Tapi ada juga orang yang bilang lebih berat kehilangan istri daripada orang. Ada juga. Ya mungkin. Iya. Karena memang udah lama sama. Tapi kayaknya sih iya. Iya. Karena kan? memang iya. Soalnya gini, kalau misalkan ibaratnya kalau misalkan suami atau istri tuh kayak kan itu separuhnya kita ya. Separuhnya hidup kita, apa sih tulang rusuknya Tulang kita rusuk gitu. kita ya. Jadi ibaratnya kehilangan aja gitu Kehilangan ya. semangatnya gitu. Jadi apa-apa kan kalau udah suami istri siapa? Kalau misalkan orang tua misalkan ya meninggal, ada sosok suami atau istrinya yang bisa menguatkan, Iya, melanjutkan betul. temenin hidupnya. Iya. Tapi kalau si suami yang hilang atau si istri yang hilang, kayaknya gue ikut tikung. Oke, jadi menurut gue sih itu. Oke. Lu juga pasti sama ya kehilangan Sepakat berat sih, banget, sepakat itu sih pasti kayaknya teman-teman di rumah juga. dari semua level ya. Iya, itu yang paling orang kehilangan. yang kita Kan, sayangi, betul. kita cintai. Berarti kalau misalkan masih diselingkuhin atau itu mah masih bisa lanjut hidup lah ya. Lanjut hidup ganti ada nanti penggantinya. Nah, ngomongin kita udah dari tadi patah hati terus. Iya. Kan? Kita hibur dulu dong. Kita harus mencocokkan dulu, Mencocokkan dulu. tentunya. Oke. Terlatih patah hati. Terlatih hati. Oke. Kembali lagi sama Ruang musik. Ruang Musik. Silakan. Aku sudah mulai lupa saat pertama rasakan lara oleh harapan yang pupus hingga hati cedera serius. Terima kasih kalian barisan para mantan dan semua yang pergi tanpa sempat aku miliki. Tak satu pun yang aku sesali, hanya membuatku semakin terlatih. Begini rasanya terlatih patah hati. Hadapi getir yang terlatih disakiti. Bertepuk sebelah tangan sudah biasa, ditinggal tanpa alasan sudah biasa. Terluka itu pasti, tapi aku tetap bernyanyi. Thank you Ruang Musik. Firman. Kena banget banyak Kena. banget di kata-kata yang Iya, tapi dari semua kalimat tadi Iya. yang gue pengen mention apa coba? ditinggal tanpa alasan. Bener, di ghosting. Di Gue ghosting. kira di sakit usia banget. sekarang gak akan ngalamin kayak gitu ya. Ternyata ngalamin. Ngalamin, Ya oke. ampun, ngalamin gak? Di ghosting. Nge-ghosting kan? Ghosting kebanyakan nge-ghosting. Kebanyakan kalau Orang ghosting. laki-laki nge-ghosting kayaknya. Iya kan, nge-ghosting. Kenapa sih cowok nge-ghosting? Heran juga. Apa ya? Jangan-jangan pas saat proses itu kayaknya dia seleksi gitu, lagi seleksi. Kayaknya Maybe. kayaknya gak bisa nih sama yang ini, gak cocok. Tiba-tiba
ditinggal langsung Iya. datang lagi. Ah. Aku mau nikah. pengen gue tendang. Oke. Gitu di ghosting. Lanjut ah. Biasa kalau di ruang goresan tinta berarti kita nggak usah resah-resah terus ya. Resah-resah. Karena ya kalau galau terus ya nanti lo minta hidup berakhir aja lah. Kan nggak Oh, mungkin. iya. Kalau goresan tinta mesti ada Pasti titik ada terangnya. titik terangnya. Pasti. Jadi setelah kita ngobrol-ngobrolin tentang patah hati nih, Bener. pasti kita kasih Titik terang. titik terangnya juga. Gitu. Nah, gimana? Nah, kalau misalkan ketika patah hati, apa sih ketika serangan patah hati datang, apa yang kita lakuin supaya kita tetap lanjut hidup aja Oke. dan mudah untuk move on? Kalau Apirman waktu itu kayak gimana? Dan menurut pandangan dokter cinta, menurut dokter cintanya ruang goresan tinta gimana? Kalau pengalaman pribadi ya, Ya. kalau mengatasi patah hati itu, ya gimana tergantung kitanya juga sih. Apa namanya? Aku nikmatin malahan. Gue nikmatin nikmatin. tahap patah hati itu. Dirasain aja. Dirasain aja, karena ya memang itu patah hati juga sebuah anugerah. Oke. Oke, jadi anugerah itu bukan gak hanya bahagianya aja, cintanya aja, bahkan Sakitnya ya pun. sakitnya pun harus Deritanya pun. iya harus dinikmati. Gue sih nikmatin. Tapi cara lo nikmatin si deritanya gimana? Iya, nikmatin si deritanya ya memang pasrah aja. Ini udah menjadi jalan hidup gitu. Jadi apapun yang terjadi memang sudah diatur gitu. Kita udah patah hati. Misalkan contoh seperti ini, ditinggalin apa namanya, nikah lah atau gimana. Kembali lagi ke kitanya, mungkin ya positif aja, mungkin karena bukan jodoh. Ya. Ya gitu aja Oh, berarti positif. memunculkan afirmasi positif. Iya, keluarkan aja aroma positif. Ya, ya cara menghindarinya ya diseimbangin aja dengan aktivitas yang lebih ini lagi. Misalkan kalau gue kan, Yang bisa sedikit mengalihkan. iya mengalihkan. Misalkan contoh gue seling apa? Kalau gue kayak naik gunung, camping bareng teman, itu iya cepet banget kalau menurut gue sih. Dengan kita, ya kalau gue sih dengan naik gunung itu cepet banget mungkin karena memang lebih suasananya alami. Iya. Kalau benar. gue sih itu. Iya. Kalau lu gimana? Kalau gue sepakat. Sepakat ya? Jadi apa ya, kurang direkomendasiin kalau misalkan kita sedang patah hati berusaha untuk melupakan. Bullshit. Oh jangan banget itu, gak Bullshit. malah itu Jangan lupa. makin ini. Gak, Iya, malah itu iya. bakalan makin menjadi dan menghambat lo makin susah Makin untuk susah. move on. Iya. Jadi waktu itu kalau misalkan di fase yang gue ngerasa patah hati banget, ya nangis tiap malam, dengerin Oke. puisi tiap malam, Betul. kayak dinikmatin aja Oke. gitu, dinikmatin. Oh gue dihianatin ya, Iya. oh gini ya rasanya sakit hati Iya. gitu. Sampai akhirnya kita sadar sendiri, anjir, masa sih? Iya, Hidup ngapain sih kita gitu, tuh- gini terus Iya, gitu. ngapain sih? Iya, betul. Anjir, siapa lo bisa Ya, giniin gue nih? gitu. Jadi titik baliknya tuh di sana gitu. Ya, Kayak langsung nanya, lo tuh emang siapa sampai Oke. bisa giniin hidup gue juga Ya. jadi males ngelakuin sesuatu Ya, segala itu- macam gitu. Dan akhirnya berhasil move Ya, on gitu. itu nggak boleh banget itu sampai terpuruk banget, itu nggak boleh. Iya. Ya maka kita harus bangkit ya. Salah satu tips dari gue itu harus nikmatin aja. Walaupun sakit ya itu memang udah jalannya. Nah gitu sih menurut gue. Terus kalau misalkan udah kayak gitu nih ya, pasca setelah patah hati, Pasca. setelah Ya, patah setelah hati, patah ini hati. ya, kalau misalkan dari perempuan nih ya, aman. Kalau kita udah ngalamin patah hati, kita jadi gak mudah percaya Betul. sama laki-laki. Ya, terus. Itu pokoknya kayak karena udah kayak sampai berdoa kayak gini loh. Ya Tuhan gitu kan. Ya Tuhan, udah deh gak usah jatuhkan hati ini oke. pada laki-laki yang emang bukan orangnya gitu. Kayak sepakat. Jadi udah aja yang langsung tek gitu orangnya. Ya, oke. Karena ya yang namanya cinta itu kan. Betul.
sekalinya kita siap berkomitmen berarti siap juga sakit hati Sakit dalam hatinya, hal lain. betul. Tapi kalau misalkan even orangnya yang cocok dan yang tepat, Hmm. kita kayak gak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan ternyata bukan dia orangnya yang tepat, gitu, itu patah hatinya kayak capek gak sih gitu. Iya betul. Jadi perempuan tuh kayak lebih apaan sih capek gitu, Oke. lelah Oke. patah hati. Sepakat sih kalau gue juga sebagai laki-laki bahkan pernah gitu tidak akan mudah jatuh cinta lagi, Beda. tidak akan mudah percaya kepada seorang namanya perempuan karena memang pernah namanya percaya gitu tapi Percaya banget. dihianatin gitu. Sakit banget itu. Tapi karena Aman yang ngalamin itu ya. Ya, Sekarang kalau misalkan pandangan dalam hubungan, gimana cara bisa tetap ngasih kepercayaan apa enggak gitu sama pasangan? Dari komitmen sih. Dari Kembali lagi dari dijaganya komitmen, walaupun- dijaga aja dengan komitmen gitu. Karena itu trauma itu wajar kan ya, itu Iya. manusiawi kalau trauma wajar. Tapi sekarang kita inikan lagi aja, ke komitmen lagi gitu. Komitmen. Jadi sekarang udah mulai saling percaya lagi. Jadi kalau misalkan kita simpulin ya, Hmm. kasih titik terang bahwa patah hati itu tidak melulu bakalan ngasih akhir yang derita banget dalam hidup lo. Betul. Justru kalau misalkan lo bisa backupnya dengan Ya. baik gitu, ngalihinnya, bisa nerima dulu bahwa kita itu pasti semuanya ngalamin patah hati. Betul. Dalam hal apapun, Dalam hal gitu apapun kan, di level kehidupan. manapun, terimain aja sampai akhirnya kita pun easy going gitu. Iya, itu Karena akan pasti bakalan nemu titik terangnya. betul. Iya kan? Banget. Iya. Nanti akan secara otomatis kalau misalkan pengen lupa gitu, kalau kita jalani terus gitu pasti akan lupa sih. Tapi salah satu mungkin orang-orang juga sering bilang misalkan patah hati karena perempuan ya obatnya patah perempuan lagi. Iya. Sepakat gak sih? Iya, sepakat juga. Minimal ada temen orang baru lah ngobrol sama. Terus ya, sepengalaman gue ketika misalkan kita patah hati, terus kita mau ngalamin lagi nih pasca patah hatinya. Selektif banget ya. Selektif banget, tapi kayak gini loh, gue pernah ada di fase mati rasa. Ngerti gak? Mati rasa. Gak ada hasrat. Ya gue disakitin lagi. Ya. Tapi tiba-tiba mati rasa gitu. Kayak ini levelnya di mana ya? Apakah lebih parah dari yang patah hati yang pertama? Apakah yang kedua? Intinya mati rasa aja gitu. Bingung gitu. Mati rasa itu maksudnya Enggak sedih enggak. Oke. Gitu, sedih enggak, terus ya udah gitu. Atau mungkin lebih cocoknya kayak lagu tadi, terlatih patah hati. Terlatih gitu. patah, jadi udah gue terlatih. sampai sekarang juga mikir jawabannya, kok gue bisa sebiasa itu gitu. Atau balik lagi ke habit yang emang ke mental yang emang anak SMA tadi. Kayak putus ya udah, putus aja. Iya. Gitu. Terlatih patah hati kayaknya. Gitu. Kalau mungkin kita udah Terang? titik terang. Udah kan? Cukup? Oke, Cukup cukup. nggak nih? Itu berarti ya kalau setelah pasca patah hati. Kalau dari teman-teman Bardes, menurut kalian pasca setelah patah hati itu apa? Selain pasti mendewasakan dan juga mendapatkan cara yang lebih nggak bodoh Gak bodoh lagi. Ya. buat menjalin hubungan dengan seseorang gitu. Apa nih? Silahkan kadang- isi di kolom komentar. Kalau di komentar. Jadi jangan melakukan hal bodoh kalau udah patah hati. Lakukan hal-hal yang positif aja. Iya. Gak boleh banget. Tapi bodoh sedikit sih pasti dia bakalan Pasti, kepeleset, pasti tapi kepeleset. setidaknya ingat lagi Ingat, gitu. iya. Ingat lagi Iya. karena capek tadi. Oke. Capek tadi gitu. Ya udah, nah buat penutupnya karena kita udah ngasih titik terangnya, Titik terang. berarti mesti lagu yang ngasih ketenangan, Ngasih ketenangan juga jiwa. dong. Jadi Oke. ya udah jalanin aja, lanjut aja. Jadi selain minum anti resah nih, Iya. kita dengerin lagi. Ruang musik. Ruang Iya, musik. ruang musiknya. Silakan. Datang akan pergi, lewatkan berlalu.
akan tiada bertemu, akan berpisah. Awal kan berakhir, terbit kan tenggelam, pasang akan surut, bertemu akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, adakan tiada bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Banget ini lagunya ya sama Iya. tema kita hari ini. Liriknya, itu arti liriknya tuh bener-bener nyentuh titik banget terang ya. banget. Jadi apa aja tuh yang lu garis bawahi tadi? Ya pokoknya datang akan pergi, Datang akan pergi, pulang akan berganti. akan berganti. Gak ada yang abadi. Nggak ada yang abadi. Bener betul, gak? betul sih. Jadi kayak oh iya ya gitu. Heeh. Bener. Dan buat closing terakhir, Hmm. ada pepatah yang gue mention dari semua episode Patah Hati ini. Hmm. Patah hati itu ya bakalan kita alamin. Hmm. Derita itu ya pasti bakalan kita rasain. Rasain, oke. Lewatin aja, terimain aja. Karena suatu saat nanti lo bakalan mendapatkan suatu hal terindah. Dan itu tuh dari seseorang yang mungkin apapun baik buruknya itu tuh kita terima banget dan dianggap dia adalah anugerah buat kita. Tuh. Dia hadir buat melengkapi hidup kita. Wah. Aman. Kalau gue simpel aja sih. Ya. Ngutip dari apa? Obrolan kita dari ini. Jadi kan gue orangnya pasrah. Jadi setiap apa yang gue lakuin itu dengan niat dan penuh cinta. Jadi Iya. bukan apa yang gue lakuin, tapi besarnya cinta pada setiap perbuatan gue. Jadi bukan apa yang gue lakuin, tapi besarnya cinta pada setiap perbuatan. Besarnya cinta pada setiap perbuatan. Jadi apapun yang gue lakuin itu penuh cinta. Oh gitu. Baik itu Siap. kehidupan sehari-hari. Oh, pastiin ungkapan itu sampai pada targetnya. Iya. Oke, guys. Oke, weekend kali Kita ini. pamit dulu ya. Duh, Di seru weekend banget kali ya. ini. Seru, tapi mungkin kita nanti bakalan ada project buat di luar. Live ya? Enggak, bisa atau di jadi. outdoor boleh? Biasa. Kayaknya seru nih. Bareng anak-anak SMA Bareng kayaknya anak-anak. seru. Sambil ruang musik juga live kan. Oke, Seru iya. kan? Maksudnya buat teman-teman nih, Ikutin silahkan terus. di mention atau di komentar biar lebih rame lagi. Yap, Ya, support lagi di YouTube-nya YouTube-nya Ruang Anak Desa. di program Beresan Beresan Cinta. Cinta. Oke, kita pamit ya. Gua Onci. Gue Firman. Sampai jumpa di weekend. Weekend selanjutnya. Salam baik-baik. Salam baik-baik aja. Dadah.